Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel Bisnis Kang Fajar. Ya teman-teman semuanya, hari ini saya akan membahas tentang kenapa sih jualan makanan itu lebih menarik daripada minuman. Jualan makanan memang sangat menarik sekali, menarik para orang-orang di sana yang hobinya makan, hobinya ngemil. Itu makanan lebih favorit. Nggak ada orang yang hobinya minum. Ya adalah orang hobinya minum. Tapi pasti dia orang yang hobinya minum pasti makannya banyak, minumnya juga banyak. Gitu teman-teman. Misalnya seperti ini teman-teman. Misalnya di dalam lapangan. Nah, di dalam lapangan itu ada kayak pameran. Nah, kayak pameran. Di lapangan tersebut itu banyak sekali orang menjual makanan dan minuman. Misalnya di dalam lapangan tersebut banyak orang menjual pentol, batagor, pentol, batagor, donat, misalnya seperti ya donat, tahu crispy, ya seperti itu misalnya ya. Ada rujak juga, misalnya seperti itu. Kemudian orang yang jual minuman di lapangan tersebut, di tempat tersebut itu juga banyak sekali. Ada es teh, ada es kelapa muda, ada es ketan hitam, ada es garbis, ada es oyen dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang tersebut, orang-orang itu pasti membeli makanan atau cemilan itu beraneka macam. Pasti itu. Satu orang itu camilannya itu mesti beraneka macam. Dia mungkin beli batagor 5.000, beli tahu crispy 5.000, beli pentol siomay 5.000. Itu pasti teman-teman. Mungkin karena dia itu penasaran sama makanan, nanti dia mau ngemil ini gitu. Itu pasti orang-orang, anak-anak muda itu pasti seperti itu teman-teman. Kebanyakan seperti itu. Beli makanan atau camilan itu enggak satu macam, dua macam, hingga 3 macam, bahkan lebih. Tapi dia beli minumnya itu cukup satu teman-teman, cukup beli satu yang dia inginkan, yang dia sukai. Misal aku hari ini pengen minumnya itu minum pop es, ya udah dia cukup beli pop es saja, 1 cup, 1 bungkus, misal seperti itu. Jadi dia nggak mungkin beli es 2, nggak mungkin beli es, apalagi beli es 3 varian maksudnya. Maksudnya dia nggak mungkin beli es teh, es kelapa muda, dan es tadi es pop es, nggak mungkin. Pasti kalau dia menginginkan pop es ya beli pop es 1. Kalau dia memang sukanya minum yang banyak, biasanya itu dia belinya yang cup jumbo, seperti teh jumbo, seperti itu teman-teman. Tapi camilannya banyak, dia beli batagor, pentol, dan tahu crispy. Ini kebiasaan anak-anak muda zaman sekarang, bahkan semuanya kalangan orang-orang tua, bahkan orang-orang menengah ke atas juga seperti itu teman-teman. Minumnya cuma 1. Pesan beraneka macam jajanan, beraneka macam masakan, misalnya seperti itu ya. 1 porsi, tapi dia itu lauknya itu beli beraneka macam, beli masakan beraneka macam, tapi minumnya cuma 1 gelas. Ini memang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan orang-orang teman-teman. Jadi itulah, makanan itu lebih menarik daripada minuman. Kalian sudah membeli pentol misalnya, kesukaan kalian itu pentol, tapi kalian tahu ada tahu crispy spesial, harga cuma 5.000, kalian kepincut. Nah, pasti itu kalian coba deh, ingin beli, pasti itu teman-teman. Orang-orang pasti seperti itu. Tapi kalau minuman, kalian sudah minum es teh melati ya, kalian sudah membeli es teh melati yang jumbo misalnya seperti itu. Kemudian ada orang buka lapak baru jualan es teh, misalnya es teh lemon jumbo, harga cuma 5.000, misal sama seperti itu. Kalau kalian penasaran, kalian nggak akan langsung beli,
jelas itu kalian nggak akan langsung beli. Pasti kalian belinya nanti atau esok atau kapan-kapan. Itu pasti. Nggak langsung seperti kayak kita beli camilan. Meskipun kita beli 5 macam camilan, mungkin kita akan sanggup untuk memakainya semua. Itu kalau camilan. Kalau es nggak sanggup teman-teman. Rata-rata pasti akan membeli di suatu saat nanti. Itu karena makanan lebih menarik daripada minuman. Tetapi kan teman-teman, buat teman-teman yang sekarang sedang berjualan minuman, jangan berkecil hati. Semuanya itu sudah ada yang ngatur lah. Misalnya sudah ada yang ngatur itu begini, jualan makanan ada resikonya, jualan minuman ada resikonya. Makanan ada keuntungannya, ada enaknya, tapi jualan minuman juga ada lebih jauh enaknya dan keuntungannya. Misalnya seperti ini teman-teman, kalian jualan makanan apa sih yang dijual tapi kita santai? Gak ada teman-teman. Jualan makanan itu pasti kita memerlukan tenaga, yang apa ya, yang ya dalam tanda kutip keringat kita pasti akan keluar. Misalnya seperti itu, maksudnya keringat kita pasti akan keluar. Itu kita tetap, kalau kita jualan makanan itu kita akan tetap agak apa ya, susah sedikit lah, agak berotot sedikit, karena orang jualan makanan itu pasti akan membuat adonannya dulu, membuat bawangnya dulu, atau membuat bahan-bahannya dulu, misalnya seperti itu. Kalau kalian jualan nasi goreng atau nasi apa, kalian kan menyiapkan bumbu-bumbunya dulu teman-teman. Nah, membuat adonan, menyiapkan bumbu ini untuk makanan, untuk menjual makanan ini sangat ribet teman-teman, ribet sekali teman-teman. Jadi gimana ya, sudah ada ukurannya lah istilahnya. Kita itu jual makanan, menyiapkan adonan seperti ini, menyiapkan seperti ini, itu ya pantas saja karena kita menjual makanan yang diminati para masyarakat, para penggemar kita. Kalau jualan minuman, misal kalau minuman pop es, ya kita kan cuman beli pop esnya satu renteng, ya udah di dasar di lapak kita. Kalau ada yang jual, baru kita mengolahnya dengan apa? Ya dengan dikopiok sama blender atau kita aduk-aduk, kan sudah beres. Gak perlu ribet. Mungkin kalau jualan es teh, ya kita merebus tehnya dulu, kan seperti itu. Tapi kan merebus teh kan sangat mudah, sangat ringan, sangat simpel, daripada kita membuat kayak misal jualan gorengan, tahu isi atau apa deh. Nah, kita membuat adonan gorengannya dulu, belum nanti dimasak, kan seperti itu. Ribet kan? Apalagi kita jualan pentol, bakso, wah sangat ribet sekali teman-teman. Tapi semuanya kan sudah ada standarnya, semuanya sudah ada patokannya sendiri-sendiri. Makanan ribet, prosesnya ribet, tapi lebih cepat untuk menarik para orang-orang. Tapi kalau minuman, prosesnya mudah, caranya menyiapkan mudah, simple. Tapi kita harus sabar, benar-benar sabar, dan bersaing secara sehat dengan yang lain yang sudah terkenal. Ini makanan teman-teman. Oh, ini minuman dulu biasanya seperti itu. Kalau persaingan sama orang minuman yang sudah dikenal masyarakat, jadi kita harus bisa menciptakan hal yang lebih baru, yang lebih menarik orang-orang. Jadi mungkin cara babat alasnya ini ya sebenarnya sih ya lebih lama jualan minuman daripada makanan. Tetapi sih semuanya itu tergantung individu masing-masing teman-teman. Tidak berpatokan pada makanan dan minuman. Minuman bisa cepat laris, asalkan yaitu tempat strategis, harga murah, rasa enak, itu pasti teman. Kita harus berpikir tentang 3 hal itu. Kalau makanan ya carilah sesuatu yang beda. Misal jual batagor, kita jual batagor yang spesial, batagor telur misalnya seperti itu. Kita jual tahu crispy, buat tahu crispy yang semenarik mungkin, yang lain dari yang lain. Itu cepat sekali nanti kita akan menarik para pelanggan. Nah,
Itulah teman-teman, kenapa sih kok jualan makanan lebih menarik daripada minuman? Ya memang seperti itu kenyataannya di dalam masyarakat ini. Tapi kalian jangan berkecil hati buat yang sekarang sudah menjalani usaha jualan makanan dan yang sedang menjalani jualan minuman. Semoga kalian bisa menikmati hidup, menikmati jalan kehidupan kalian semuanya dalam berjualan dan berdagang. Semoga kalian bisa melewati masa-masa susah, masa-masa senang, masa-masa sepi, masa-masa ramai ya. Nanti suatu saat pasti kalau kalian konsisten akan bertemu titik keberhasilan, yaitu titik kenyamanan pada diri kalian. Jadi semuanya harus penuh kesabaran dan penuh ketelatenan teman-teman. Ya, itu pesan saya. Ya udah, terima kasih sampai di sini sudah menonton sampai habis. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.